بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي مد لنا موائد إحسانه وإنعامه وأعاد علينا إكرامه وبره نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله تراكنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله والسلام على نبينا المصطفى سيدنا العظيم سيدنا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang pantas yang patut keluar dari lisan kita, dari lubuk hati yang paling dalam, melainkan marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini, sampai hari yang mulia ini, Allah masih memantapkan iman di dalam hati-hati kita. Karena sesungguhnya keimanan yang saat ini ada di dalam jiwa dan raga kita, hati yang kuat dalam keimanan, langkah yang mantap menjalankan syariat Allah, hakikatnya datang karena Allah Subhanahu wa taala yang memberinya. Itulah kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dalam doanya dengan kalimat ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya agar iman selalu mantap di dalam hati adalah salah satu dengan kita meminta kepada Allah azza wajalla. Di akhir zaman yang penuh dengan ujian dan fitnah ini, banyak orang-orang yang kita dengar mereka mengaku beriman di pagi hari tetapi sorenya mereka kafir. Ada orang yang mengaku mencintai Rasulullah tetapi kebalikannya mereka mencela Rasulullah. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Maka sesuai dengan sebutannya al-qalb yang berarti sesuatu yang berbolak-balik, sesuatu yang hari ini kita bisa mencintai seseorang namun bisa jadi besok kita akan membencinya. Maka dari itu kita minta kepada Allah dan kita bersyukur karena Allah dengan rahmatnya, dengan ridhonya sampai hari ini kita mampu melaksanakan syariat-syariatnya sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Allah hanya menyuruh orang-orang yang memiliki iman di dalam hati. Ada yang mengaku Islam tetapi mungkin dia berat, enggan menjalankan syariat-syariat Islam. Maka kita bersyukur dan sangat patut selalu bersyukur ketika Allah masih memantapkan iman di dalam hati kita sesuai dengan doa-doa kita. Semoga Allah memantapkan hati kita sampai di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Kita minta kepada Allah semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sedang beribadah, sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, selanjutnya bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga kita tidak lelah untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah. Semoga kita tidak bosan menyanjung, bersalawat, menyeru, menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua mengakui dan kita menyadari sesungguhnya tidak ada kelak pertolongan, tidak akan ada syafaat dari nabi selain dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap semoga kelak di padang mahsyar, di yaumul akhir, Allah subhanahu wa ta'ala melalui rasulnya memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fa ya ayyuhal hadirun, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur saat ini kita berada di gerbang bulan kemuliaan. Kita sudah masuk ke dalam bulan Sya'ban, bulan ke-8 dari bulan-bulan Hijriah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempersiapkan masuk menuju gerbang Ramadan bak menerima tamu yang istimewa. Karena akan ada 3 golongan, ada 3 kelompok manusia dalam menyambut Ramadan. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang merasa bersedih dengan datangnya Ramadan, kelompok yang merasa terbebani dengan datangnya Ramadan. Dan semoga kita terus menghindar dari kelompok ini. Mereka merasa terbeban dengan datangnya Ramadan karena mereka tidak mampu lagi menjalankan kebiasaan-kebiasaan hawa nafsunya di siang hari. Di malamnya harus menjalani syariat ibadah yang sudah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Kelompok yang kedua di dalam menyambut Ramadan adalah kelompok yang menganggap Ramadan adalah bulan yang biasa, sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Maka dia tidak merasa sedih pun tidak merasa bahagia. Kita pun berharap semoga kita dihindarkan dari kelompok yang kedua ini. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang mereka senang bahkan menanti Ramadan ketika Ramadan tahun lalu berakhir, dinanti-nantinya. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan dijauhi dari api neraka. Dia yang ketika datang bulan Ramadan dia berbahagia. Fariha bidukhuli Ramadan. Mereka bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kebahagiaan menyambut Ramadan tidak cukup kita tunjukkan dalam seremonial biasa, tetapi paling tidak telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika satu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat kecil yang bernama Usamah bin Zaid. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau begitu banyak beribadah di bulan Sya'ban? Kenapa engkau begitu banyak berpuasa di bulan Sya'ban?" Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsar min Sya'ban. Sesungguhnya Nabi tidak berpuasa di bulan yang lain yang lebih banyak dibandingkan dengan bulan Sya'ban selain bulan Ramadan. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika asy-syahr yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Sya'ban." Sesungguhnya di bulan itu atau di bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yang banyak dilalaikan oleh sebagian kelompok kaum muslimin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita mengetahui bahwa sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang haram. Banyak di antara dulu para sahabat, para orang-orang musyrikin, mereka mendekatkan diri kepada Tuhan, mereka mendekatkan diri kepada Allah di bulan Rajab. Mereka memforsir waktunya beribadah, sedangkan di bulan Sya'ban mereka lalai untuk mendekat kepada Allah. Pun sebagian kebiasaan ini dibawa oleh para sahabat. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita semua, mengajarkan kepada para sahabat ketika itu bahwa sesungguhnya bulan Sya'ban adalah bulan persiapan. Bulan Sya'ban adalah bulan gerbang menuju bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka para sahabat ketika itu melihat Rasulullah sangat giat beribadah di bulan Sya'ban, yaitu mempersiapkan dirinya menyambut Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah sudah sangat jelas mencontohkan bahwa di bulan ini,
di bulan yang mulia ini. Bahkan dijelaskan dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu ay yarfa'a 'amalan wa ana sha'imun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di bulan Sya'ban, bulan diangkat amalan-amalan menuju Rabbul Alamin. Dan fa uhibbu, kata Rasulullah, sungguh aku sangat senang, sungguh aku sangat menyukai ketika diangkat amalanku dan aku dalam keadaan berpuasa. Maka itulah salah satu alasan kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Paling tidak, hadirin yang dimuliakan Allah, tidak kita bisa semaksimal bagaimana Rasulullah, sedikit paling tidak bagaimana kita bisa berpuasa Senin ataupun Kamis. Kalau kita bisa mampu untuk berpuasa Ayyamul Bid di tanggal 13, 14, 15 Sya'ban, maka mari bersama-sama kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada kita semua, kita ikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hadirin yang dimuliakan Allah, jelas bak kita menerima tamu yang istimewa. Ketika datang bulan Ramadan, Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah, dan begitu banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tentang bulan yang mulia ini. Paling tidak sesuai dengan tema kita pada hari ini, mari kita mantapkan iman, mari kita persiapkan hati kita menyambut bulan suci yang mulia, bulan Ramadan. Cara yang pertama adalah dengan memperbanyak doa. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah sampaikan kita ke dalam bulan yang mulia ini. Kita minta kepada Allah, semoga Allah istiqomahkan kita dalam keimanan. Kita minta kepada Allah, semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan menuju bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bahkan bila perlu kita minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala jangan mencabut nyawa kita dulu kecuali setelah kita bertemu dengan bulan suci yang mulia, bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya bulan Ramadan adalah tanda cinta Allah kepada kita, terkhusus umat Nabiullah Muhammad. Karena sesungguhnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad tidak mendapatkan kemuliaan Ramadan. Tidak ada satu malam yang lebih mulia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, marilah bersama-sama kita menyambutnya dengan berdoa, dengan banyak berharap, dengan mengajak orang-orang terdekat keluarga kita agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan yang mulia, bulan Ramadan. Selanjutnya, yang kedua, dalam menyambut bulan suci Ramadan yang dapat kita lakukan adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Kita menyadari bahwa sesungguhnya iman akan bertambah, iman akan berkurang, akan ada naik turun dalam keimanan. Maka paling tidak untuk mendapatkan keimanan yaitu beristiqomah dalam amal soleh. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, para ulama mengatakan al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman akan naik dengan ketaatan dan iman akan turun karena kita melakukan maksiat. Maka kita berusaha menjalankan amal-amal soleh yang telah diajarkan oleh para salafus soleh, para tabi'in, dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang menjadi tolak ukur kemuliaan kita di hadapan Allah, sesuai yang khatib katakan tadi di awal, inna akramakum indallahi atqakum. Amal saleh yang kita lakukan adalah agar kita mendapatkan kasih cinta Allah Subhanahu wa taala menuju ketakwaan sesuai dengan tujuan dari Ramadan, la'allakum tattaqun. Sesungguhnya Allah ingin agar kita kembali lagi ke dalam derajat takwa. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendekat kepadanya, dan sesungguhnya Allah menginginkan agar kita semua kembali kepada Allah, menuju kepada Allah dalam ketaatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Wasari'u, kalimat perintah yang sangat jelas. Allah memerintahkan di dalam ayat ini, sari'u, bersegeralah, cepat-cepatlah, ila maghfirah, menuju ampunan Allah. Kita tidak menafikan bahwa kita pasti pernah melakukan kesalahan,
kita pasti pernah melakukan maksiat, kita pasti pernah melakukan dosa, tetapi Allah memberikan fasilitas agar dosa tersebut dihapuskan. Sari'u ila maghfirah, segeralah kalian menuju ampunan Allah. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, ketika kita bermaksiat, segeralah kita kembali kepada Allah, karena Allah menginginkan agar kita semua hamba-hambanya menuju kepada Allah dalam keadaan keampunan. Kemudian yang terakhir yang dapat kita siapkan untuk memantapkan iman menuju bulan Ramadan, yaitu al-ijma'u bis salihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas memerintahkan kepada kita agar kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh, agar kita terjaga dalam amal baik, agar iman kita terjaga. Maka salah satunya adalah dengan kita berkumpul dengan orang-orang yang baik. Seperti hadis yang sering kita dengar, ketika kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka insya Allah kita akan mendapatkan wanginya. Tetapi ketika kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan mendapatkan panasnya. Jelas di dalam hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, jika kita ingin menjadi orang yang saleh, maka berbanyaklah berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Sebaliknya, ketika kita berkumpul dengan ahlul maksiat, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang suka bermaksiat, maka kita tidak menutup kemungkinan dan bisa dipastikan kita akan terjerumus dan masuk di dalamnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ketika kita ingin menjadi manusia yang dekat dengan Allah, maka mendekatlah dengan Allah. Dalam satu riwayat hadis dikatakan, ketika kalian berkumpul bersama orang-orang yang saleh, berkumpul dengan para ulama, maka sesungguhnya kalian berkumpul bersamaku di dunia. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikian 3 persiapan untuk memantapkan iman di dalam hati kita. Kita berharap dan kita berdoa semoga Allah masukkan ke dalam kita golongan kaum mukminin yang siap menyambut Ramadan dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Kita menyambut Ramadan dengan kebahagiaan, kita menyambut Ramadan dengan persiapan yang matang, kita menyambut Ramadan dengan persiapan yang nanti Ramadan kali ini lebih baik dibandingkan dengan Ramadan di tahun yang lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فيا عباد الله اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين
وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اجعل بلادنا بلاد الأندونيسية بلدة طيبة ورب غفور. اللهم اجعل بلادنا بلاد الأندونيسية بلدة مطمئنة وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفعنا الغلاء والبلاء والوباء من بلادنا إندونيسيا وخاصة سومطرة الجنوبية فالمبان يا رب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.